Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita melanjutkan dari topik kita yang kemarin tentang RMC, yaitu Respectful Midwifery Care. Kemarin teman-teman kita sudah membahas prinsip dan berbagai macam dari Respectful Midwifery Care. Salah satunya adalah kenapa sih kita harus memberikan asuhan atau perawatan Respectful Midwifery Care ini. Nah, di sini adalah lanjutannya sampai kita nanti membahas suatu kasus. Mari kita bahas. Yang pertama adalah kita perlu memahami dalam respectful midwifery care ini itu terkait dengan layanan kesehatan reproduksi komprehensif. Jadi ini adalah hak-hak terkait dengan kesehatan reproduksi komprehensif. Nah, pengertiannya dari layanan kesehatan seksual dan reproduksi komprehensif ini jadi mendapatkan perhatian khusus sejak global ya di era global sejak ada isu tersebut dalam konferensi internasional tentang kependudukan dan pembangunan. Jadi itu adalah konferensi dengan kependekan dari ICPD, yaitu International Conference on Population and Development. Nah, itu dilaksanakan di Kairo, Mesir pada tahun 94. Sehingga pada konferensi tersebut ada suatu kesepakatan berupa perubahan paradigma dalam pengelolaan masalah kependudukan dan pembangunan, yaitu dalam pengendalian populasi, penurunan fertilitas atau keluarga berencana yang menjadi pendekatan yang berfokus pada pemenuhan hak kesehatan reproduksi. Nah, inti dari rekomendasi ICPD ini mencakup yang pertama adalah menghargai, melindungi, memenuhi hak seksual dan reproduksi individu melalui pendidikan masyarakat serta penyesuaian kebijakan dan peraturan. Kemudian adanya pencapaian akses universal terkait dengan pelayanan kesehatan reproduksi, pendidikan, dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi yang berkualitas, komprehensif, dan terintegrasi. Kemudian menjamin akses universal dalam pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif bagi kaum muda. Karena harapannya reproduksi ini proses kehamilan, ini prosesnya kalau bisa ya di usia sehat gitu ya. Terus kemudian ada lagi dalam rekomendasi ini yaitu tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menjamin akses universal pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan bagi semua penyintas kekerasan berbasis gender, terutama bagi wanita. Nah, ruang lingkup pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif ini ada beberapa komponen kalau kita ambil dari Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan tahun 2015, yaitu berupa kesehatan ibu dan anak, kesehatan keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, infeksi menular seksual, human immunodeficiency virus (HIV), and acute immunodeficiency syndrome ya atau AIDS. Kemudian ada kesehatan reproduksi lanjut usia atau lansia, kemudian kesehatan reproduksi lainnya seperti kanker payudara, kanker leher rahim atau kanker serviks, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, aborsi, infertilitas, fistula vesikovagina, prolapsus uteri, kanker prostat, benigna prostatik hiperplasia. Nah, itu adalah ruang lingkup dari pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Kemudian di sini dibahas juga tentang bagaimana sih peran bidan dalam pemberian layanan kesehatan seksual dan reproduksi komprehensif ini. Nah, berdasarkan Undang-Undang Kebidanan, kewenangan bidan dan memberikan pelayanan kesehatan reproduksi khususnya bagi perempuan ini mencakup memberikan asuhan kebidanan pada masa sebelum hamil, remaja ya, memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan normal, memberikan asuhan kebidanan pada masa persalinan dan menolong persalinan normal.
normal. Terus kemudian asuhan kebidanan pada masa nifas dan pertolongan pertama kegawat daruratan, ibu hamil, bersalin, nifas, dan rujukan, serta melakukan deteksi dini terhadap kasus risiko dan komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, masa nifas, serta asuhan pasca keguguran dan dilanjutkan dengan rujukan. Jadi hal-hal yang mengarah ke patologis itu memang arahnya seorang bidan harus memberikan pelayanan terutama sampai ke rujukan, karena area kompetensi bidan di sini menurut kewenangannya adalah yang fisiologis atau normal. Nah, kemudian dalam kekhususan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan KB, bidan memiliki kewenangan untuk berkomunikasi, memberikan informasi, edukasi, konseling atau KIE ya, konseling informasi edukasi, dan memberikan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi kita bidan harus memberikan atau bisa memberikan KB ya, asuhan KB. Namun demikian, apabila ada situasi kegawat daruratan, seorang bidan itu diizinkan untuk memberikan pelayanan di luar kewenangannya sesuai dengan kompetensinya, tapi tujuannya untuk menyelamatkan nyawa klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, bidan memiliki peran penting dalam memberikan layanan khusus seperti penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan juga pasca aborsi. Nah, di sini ada penerapan layanan dari respectful midwifery care yang dilakukan di setiap alur pelayanan praktek mandiri bidan. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip RMC. Nah, kaitannya ini dengan filosofi of and model midwifery care di tahun 2014. Seperti yang kemarin pernah kita diskusikan ya, di sini adalah emansipatory. Jadi, kita berharap pasien itu memiliki emansipatory, sehingga kita itu menaruh kepercayaan bahwa perempuan itu mampu menjaga kesehatannya. Kemudian memberdayakan, melibatkan perempuan dalam mengambil tanggung jawab terhadap kesehatan dirinya. Kemudian kemitraan di sini, harapannya di sini hubungan yang setara dan tidak ada pihak yang otoriter, baik dari pasien atau perempuan maupun kita sebagai bidan. Nah, di sini ada layanan holistik yang mana melihat masalah perempuan yang datang ke praktek kita itu bukan hanya dari segi medis juga, ya, tetapi kita juga perlu melihat latar belakang sosial budaya, psikologis, dan pengalaman sebelumnya. Kemudian ada hubungan kolaboratif antara klien, bidan, dan profesi kesehatan lainnya. Nah, hubungan antara klien atau perempuan sebagai bidan dan juga ini sebagai bidan, karena bidan ini sebagai penyelia ya, layanan kesehatan, dan bidan juga dengan profesi kesehatan lainnya. Nah, contoh model respectful midwifery care di tempat praktek mandiri bidan di sini contohnya pada saat pendaftaran. Jadi, ada alur pertama yang melibatkan perempuan dengan bidan ataupun petugas pendaftaran. Nah, di sini di dalam proses pendaftaran perlu memperhatikan hak-hak perempuan, misalkan dengan mengambil sesuai nomor antrian, tidak ada diskriminasi. Dia pakai mobil, kita diskriminasi didulukan. Dia yang lebih kenal dan lain-lain itu didulukan. Nah, itu harapannya tidak dilakukan seperti itu. Ya, tidak ada diskriminasi, tidak menghakimi, dan serta menjaga kerahasiaan. Sehingga di sini penting untuk memastikan tempat pendaftaran itu tidak ada orang yang lalu lalang, sehingga memungkinkan merupakan ruang yang tertutup. Kemudian ada konseling pratindakan. Nah, apa itu? Jadi, hal-hal penting yang harus diperhatikan saat konseling adalah sikap tanpa diskriminasi. Kita harus menjaga kerahasiaan, memberikan informasi terkini kepada klien, menggunakan alat bantu yang sesuai, memberdayakan klien untuk membuat keputusan. Tadi ada emansipatory,
tidak boleh otoriter, kemudian kita holistik, dan perlu adanya informed choice serta informed consent, serta mempraktekkan komunikasi interpersonal, yaitu dua arah. Jadi jangan hanya ngomong aja, komunikasinya harus dua arah. Dan harapannya di sini menggunakan pertanyaan yang terbuka dan tertutup, sehingga ada bahasa verbal dan bahasa nonverbal, serta mendengar aktif. Nah, ini ada pertanyaan terbuka dan tertutup ya. Bagus kalau pertanyaan ini terbuka. Jadi mengapa Bu kok terjadi seperti itu? Mengapa tidak mau makan ini? Mengapa? Akhirnya mereka cerita gitu. Bukan yang jawabannya ya dan tidak. Kalau ya jawabannya ya dan tidak itu adalah pertanyaan tertutup. Kemudian ada tindakan. Nah, contoh MRC pada saat tindakan ini adalah sikap yang diperlukan adalah tidak ada diskriminasi, menjaga kerahasiaan klien, memastikan keselamatan klien. Jadi bila ada tindakan di luar kewenangan kemampuan bidan, maka perlu dilakukan rujukan ya. Nah, ini juga harus melibatkan emansipatori, kolaborasi klien dan bidan. Kemudian dalam konseling pasca tindakan atau konseling setelah tindakan. Di sini yang diberikan adalah atau yang perlu dikembangkan emansipatori, kemitraan, dan pemberdayaan. Jadi bidan itu perlu mengingatkan ke klien tentang jadwal kontrol, obat yang diminum, waspada bila ada komplikasi. Jadi diperhatikan ini contoh model RMC ini nanti untuk bahan diskusi kasus ya. Kemudian merujuk klien. Nah, bila ada layanan yang tidak bisa ditangani, bidan dan klien di sini perlu dirujuk. Maka bidan harus mempunyai jejaring atau mitra rujukan. Perlu dipertimbangkan menggunakan surat rujukan atau tidak. Bila diperlukan, bidan dapat menghubungi mitra rujukan terlebih dahulu untuk respon yang lebih cepat. Pastikan klien yang dirujuk itu ditindaklanjuti dalam hal merujuk klien ini. Ini sikap yang dikembangkan adalah menjaga kerahasiaan ya, memastikan keselamatan klien dan hubungan kolaborasi klien dan profesi kesehatan lainnya. Nah, selanjutnya karena tadi kaitannya dengan konseling, mungkin sedikit teman-teman perlu memahami tentang konseling. Apa sih sebenarnya konseling itu? Jadi, seorang bidan itu akan menjadi suatu konselor ya, orang yang akan memberikan informasi, orang yang akan menjadi tempat curhat gitu ya. Sehingga untuk menjadi konselor yang bagus, ini bidan itu harus memiliki syarat, yaitu dia harus memiliki kepribadian yang hangat, menghormati klien, ramah, humoris, tidak menilai dan menghakimi, motivasi untuk menolong sesamanya, empati, pemikiran luas dan terbuka, serta keinginan untuk selalu belajar. Kemudian selain sifat-sifat bidan itu, bidan juga harus memiliki pengetahuan tentang organ fungsi proses dan isu kesehatan reproduksi, termasuk proses kehamilan, metode persalinan, metode kontrasepsi, IMS, HIV, dan kekerasan KTD ya. Nih. Kehamilan tidak diinginkan, maaf KTD. Terus kemudian kekerasan terhadap perempuan dan anak, aspek hukum yang terkait dengan praktek atau pelayanan kesehatan reproduksi, serta nilai atau norma sosial yang mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Jadi Bu Bidan harus paham tentang pengetahuan hal tersebut, karena nantinya Bu Bidan akan menjelaskan ke pasien. Kemudian selain memiliki kepribadian tadi, memiliki pengetahuan, juga memiliki keterampilan dalam membina hubungan dengan klien sebagai perempuan dan menyampaikan informasi yang tepat, guna dan benar. Nah, ini ada tahapan konseling secara umum, terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut. Nah, tahap konseling ini secara umum terdiri atas beberapa tahap, yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama adalah membina hubungan dengan klien dengan mengucapkan salam, mempersilahkan klien duduk, menciptakan suasana yang membuat klien nyaman. Tentunya nanti dalam praktikum teman-teman akan diajarkan ya bagaimana persiapan itu seperti apa. Terus melakukan identifikasi masalah dengan menanyakan masalah klien secara langsung ataupun mendengarkan cerita klien.
Terus setelah itu, setelah kita membina hubungan, tanya jawab, ya, melakukan pemeriksaan tentu saja, itu untuk melakukan identifikasi masalah. Terus kemudian penyelesaian masalah dengan memberikan informasi yang sesuai dengan permasalahan klien, termasuk alternatif solusinya. Kemudian pengambilan keputusan di sini dengan mendorong dan membantu klien menentukan solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian menutup atau menunda konseling. Ini juga bisa dilakukan apabila klien terlihat puas, konseling dapat diakhiri dengan mengucapkan salam penutup. Tapi klien belum mampu mengambil keputusan, maka ditawarkan untuk konseling lanjutan di pertemuan selanjutnya. Nah, ini terkait analisis sosial yang kaitannya nanti dengan dua pertemuan kita akan membahas tentang analisis sosial ini. Yang pertama, kita perlu tahu pengertian analisis sosial. Sebenarnya analisis sosial ini apa sih? Jadi, analisa sosial adalah sebuah usaha untuk menganalisis suatu keadaan atau masa sosial yang berorientasi keadilan bagi komunitas rentan dan terpinggirkan. Jadi kita perlu menganalisis seseorang itu tidak hanya dari kesehatan juga, tetapi kita harus memandang seorang wanita itu dari segi sosial, psikologinya, spiritualnya. Nah, analisis sosial ini diarahkan untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai situasi sosial dengan menelaah kaitan-kaitannya sejarah atau histori, struktur sosialnya, mendalami fenomena-fenomena sosial, kaitan-kaitan aspek politik, ekonomi, budaya, dan agama. Dan analisis sosial adalah sebuah metode yang digunakan melihat dan mendalami sebuah realitas sosial secara kritis. Nanti ada bagaimana kasusnya. Nah, tahapannya ini adalah sebagai berikut. Kumpulkan data dan informasi yang lengkap nih. Dokumen, media massa, observasi, investigasi, kemudian langsung recheck data, informasi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah pemetaan beberapa variabel seperti keterkaitan aspek politik, ekonomi, budaya, dan agama serta secara komprehensif agar bisa memahami substansi masalah dan menemukan saling keterkaitan antar aspek. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan persepsi atas masalah yang ada. Dengan begitu akan muncul beberapa kemungkinan implikasi, konsekuensi, dan objek masalah serta pengembangan beberapa alternatif sebagai langkah tindak lanjut. Dan yang keempat adalah tarik kesimpulan, akar masalah, pihak mana yang terlibat, dan pihak mana yang pihak yang diuntungkan dan dirugikan akibat yang dimunculkan secara politik, sosial, dan ekonomi. Nah, contoh kasus di sini. Ada ABC, itu adalah seorang remaja perempuan, dia SMK di Kota Kupang, datang ke praktek bidan dalam kondisi pucat, sembab, gemetaran, dan terlihat ketakutan. Bayangin itu, anak SMK datang ke praktek bidan, pucat, sembab, gemetaran, dan ketakutan. Setelah diperiksa, ternyata korban itu sulit berkata-kata dan banyak menangis serta gemetaran. Siklus haidnya 28 hari dan hari pemeriksaan merupakan ke-17 setelah hari pertama haid terakhir. Atau berarti dia belum terlambat ya. Jadi dia masih belum terlambat lah itu. Kemudian korban berulang kali menyatakan bahwa tidak mau hamil, tidak mau putus sekolah, tidak mau mengecewakan orang tua, ketakutan dan bingung. 2 hari yang lalu mengalami perkosaan secara berulang disertai kekerasan fisik. Kemudian setelahnya dipaksa minum campuran Coca-Cola dan CTM. Nah, kemudian latar belakang dari kasus tersebut adalah kedua orang tuanya bercerai, ayah kandungnya menikah lagi, dan ibu kandung menjadi tenaga migran di luar negeri. Selama ini tinggal bersama ayah kandung, ibu tiri dan saudara tiri, sering mengalami kekerasan fisik di keluarga dan diperlakukan berbeda dengan saudara tirinya, sehingga tidak betah di rumah dan sering menginap di rumah temannya. Pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya, sehingga dia itu khawatir hal tersebut diketahui orang lain dan dipermalukan.
Nah, kita melakukan analisis. Jadi, si ABC remaja itu kita lakukan analisis. Bagaimana di lingkungan keluarganya, ya. Jadi ini kita harus analisis bagaimana orang tuanya, ayahnya gimana. Jadi ini kedua orang tua bercerai, ayah menikah lagi, ibu kandung di luar negeri, diperlakukan berbeda dengan saudara tiri, komunikasi. Jadi ini mappingnya. Terus di masyarakat gimana? Ini analisis sosial ya. Nah, mitos tentang keperawanan kan dia takut ya kalau di apa ini takut untuk tahu, ada yang tahu tentang apa yang sudah dia lakukan di perkosa itu tadi. Terus mitos tentang pencegahan kehamilan dan lain-lain. Di sekolah adanya informasi kesehatan reproduksi tapi hanya aspek fisik. Yaitu tujuannya adalah IMS dan HIV/AIDS. Informasi kesehatan reproduksi tidak diberikan. Terus bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada tentang kasus-kasus korban kekerasan kayak gitu. Terus bagaimana budaya di sana dan bagaimana layanannya. Nanti bisa dipelajari teman-teman ya. Nah, di sini cara analisisnya, data-data kemudian dipilah dan dikelompokkan menjadi 6, yaitu kaitannya dengan keluarga, masyarakat, sekolah, layanan kesehatan, budaya, dan kebijakan. Pada setiap kelompok, bidan kemudian menambahkan data-data lain yang diketahui dan disadarinya. Tidak hanya kapasitas sebagai tenaga kesehatan, namun juga sebagai perempuan, warga masyarakat dan warga negara. Hal tersebut dilakukan guna menemukan akar dari suatu permasalahan ya. Nah, di sini terutama permasalahan dari kasus ABC sehingga nanti dapat untuk ditentukan langkah-langkah penyelesaiannya seperti apa kalau ada akar masalah yang jelas. Nah, contohnya di sini pada bagian keluarga ditemukan bahwa rumah tidak menjadi ruang aman bagi remaja tersebut karena tidak ada akses informasi kesehatan reproduksi komprehensif, termasuk bentuk-bentuk kekerasan dan membangun nilai anti kekerasan. Terus pada masyarakat itu tidak adanya informasi kesehatan reproduksi, termasuk di dalamnya adalah kekerasan, menyebabkan mitos-mitos banyak berkembang dan pada akhirnya terbangun sikap dan pemahaman bahwa sebuah perlakuan tertentu bukanlah bentuk kekerasan dan juga kekerasan adalah hal yang biasa-biasa saja. Pada sektor pendidikan, sekolah hanya memberikan informasi kesehatan reproduksi secara parsial, tidak penuh. Hanya aspek biologi semata untuk menjaga IMS dan HIV. Tapi yang komprehensif itu tidak diberikan dalam kurikulum pendidikannya. Ya, sebagaimana ada standar internasional technical guidance on sexual education dari UNESCO. Kemudian pada aspek budayanya di sini seksualitas dan HKR adalah sebuah tema yang dianggap tabu untuk dibicarakan, sehingga akses informasi kespro komprehensif menjadi terbatas atau bahkan tidak ada. Pada wilayah kebijakan, ini ada isu kekerasan hanya diatur pada KUHP dan Undang-Undang PKDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga, yang tidak cukup memberikan jaminan perlindungan dan penanganan kekerasan pada remaja perempuan. Sementara pada sisi lain, bidan menyadari bahwa hak kesehatan reproduksi adalah sebuah bentuk hak asasi manusia yang diatur dalam DUHAM, SIDAW, dan dokumen rencana aksi ICPD. Pada bidang layanan kesehatan, di sini bidang menyadari bahwa seorang bidan adalah tenaga penyelia layanan kesehatan yang dirasa nyaman bagi perempuan untuk mendapatkan pertolongan. Sementara pada sisi lain, layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan belum terintegrasi dengan layanan kesehatan secara umum maupun praktek mandiri bidan. Jadi ini adalah analisis sosial. Akar-akar masalahnya seperti itu. Sehingga dari pemahaman analisis tadi, bidan itu merumuskan kebutuhan suatu layanan prioritas ya. Di sini misalnya adalah melakukan pemeriksaan kehamilan bagi ABC.
anak remaja ABC, membuat catatan hasil pemeriksaan fisik, memberikan informasi kepada ABC bahwa dia adalah korban perkosaan yang memiliki hak untuk mendapatkan layanan psikologis, kesehatan, rumah aman, dan perlindungan hukum. Memberikan informasi dan dukungan psikologis kepada ABC agar dapat mengakses P2TP2A guna mendapatkan pertolongan pertama dan menentukan langkah berikutnya. Nah, dengan menggunakan metode analisis sosial yang seperti kita bahas tadi, maka bidan kan akan menemukan persoalannya nih, akarnya yang dihadapi oleh bidang dari 6 aspek tadi. Sehingga bidan dapat memberikan rujukan antar pelayanan sesuai dengan kebutuhan korban saat itu. Dalam hal ini, bidan tidak hanya memberikan layanan kesehatan sebagaimana kewenangan bidan, memeriksa kehamilan dan lain-lain, tapi bidan juga sebagai advokat bagi perempuan korban. Nah, analisis sosial harus menjadi landasan bagi seorang bidan dalam merespon pasien-pasien dengan indikasi tertentu yang datang mengakses layanan, sebab tidak jarang keluhan-keluhan yang disampaikan oleh perempuan itu merupakan sebuah gejala dari persoalan besar di masyarakat. Jadi itulah tadi terkait dengan lanjutan dari Respectful Midwifery Care. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas kasus-kasus dari 4 kasus yang sama yang kita bahas beberapa waktu di pertemuan Whole Person yang akan kita bahas melalui Respectful Midwifery Care. Baik, cukup sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.